Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bertemu dengan kalian semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertatap muka kembali pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ustazah akan menampilkan beberapa gambar berikut ini. Coba perhatikan ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan hidup menempati ruang. Ruang juga meliputi unsur-unsur di daratan, perairan, dan udara. Kamu tinggal di permukaan bumi, berarti kamu telah menempati ruang. Jadi, yang dimaksud ruang itu apa ya? Anak-anak, dari gambar-gambar yang Ustazah tampilkan tadi, itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa saja pengertian ruang, dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan apa saja konsep ruang dalam geografi. Di awal video, kalian sudah lihat ya gambar-gambar yang Ustazah tampilkan. Dari gambar-gambar tersebut, apakah kalian sudah tahu apa pengertian dari ruang? Untuk menemukan jawabannya, mari kita simak materi berikut ini. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi anak-anak, secara umum ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Saat ini kalian sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan ruang. Lalu, seperti apa ya konsep ruang itu? Konsep ruang dalam geografi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada konsep tempat, yang kedua ada konsep lokasi, dan yang terakhir ada konsep distribusi ruang. Yang pertama yaitu tempat. Tempat adalah bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya dapat dibedakan dengan daerah yang lain berdasarkan karakteristik tertentu. Kira-kira karakter apa saja ya yang membedakan suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya? Karakter pembeda tersebut yaitu ada karakter fisik dan juga ada karakter non-fisik atau sosial. Karakter fisik terbentuk dari proses-proses alamiah seperti proses geologis, hidrologis, maupun proses biologis. Apa ya contoh dari karakter fisik? Contohnya yaitu ada bentuk lahan, ada iklim, terus ada jenis tanah, dan juga ada flora dan fauna. Sedangkan karakter non-fisik itu berkaitan dengan sosial atau kehidupan manusia. Misalnya yaitu komposisi penduduk, mata pencaharian, pola pemukiman, dan lain sebagainya. Nah, karakter-karakter itulah yang menyebabkan tempat menjadi lokasi yang unik dan istimewa. Contoh tempat itu apa ya anak-anak? Contoh tempat yaitu misalnya Jakarta. Jadi, Jakarta itu merupakan suatu tempat, sedangkan kota itu merupakan suatu ruang. Jadi, kita dapat menyimpulkan ya, bahwa suatu ruang itu bersifat umum, sedangkan suatu tempat itu bersifat lebih khusus atau spesifik. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep lokasi. Lokasi merupakan letak atau tempat di mana fenomena geografi terjadi. Nah, konsep lokasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada lokasi absolut dan juga ada lokasi relatif. Yang
Yang pertama yaitu lokasi absolut. Lokasi absolut merupakan lokasi yang ditetapkan berdasarkan posisi menurut koordinat garis lintang dan garis bujur. Jadi anak-anak, lokasi absolut ini bersifat tetap atau tidak dapat berpindah letaknya karena berdasarkan garis astronomis bumi. Contoh dari lokasi absolut yaitu Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua yaitu lokasi relatif. Lokasi relatif adalah lokasi yang ditetapkan dengan mengaitkannya dengan lokasi yang lain. Contoh dari lokasi relatif adalah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lokasi relatif ini sifatnya dapat berubah-ubah anak-anak, karena ini tergantung dengan sudut pandang penggunanya. Dan biasanya lokasi relatif ini dikaitkan dengan lokasi-lokasi lain, seperti nama benua, nama samudra, nama laut, nama pulau, atau nama-nama objek lain yang terkenal. Konsep yang terakhir yaitu distribusi ruang atau yang dikenal dengan nama sebaran ruang. Distribusi ruang adalah keberulangan suatu objek atau kenampakan di suatu lokasi. Jadi anak-anak, yang namanya distribusi ruang ini itu dapat diukur, diidentifikasi, dan ditunjukkan dengan yang namanya peta. Nah, contoh dari distribusi ruang yaitu distribusi curah hujan. Pola umum curah hujan di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh letak geografis. Umumnya, curah hujan di Indonesia bagian barat lebih besar daripada Indonesia bagian timur. Jumlah curah hujan yang terbanyak yaitu ada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, curah hujan bertambah sesuai dengan ketinggian tempat. Pada umumnya, wilayah yang memiliki curah hujan yang tinggi itu berada pada ketinggian antara 600 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Jadi anak-anak, pola umum curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia yang berbeda-beda inilah yang disebut dengan distribusi ruang. Contoh dari distribusi ruang lainnya yaitu ada distribusi pemukiman, distribusi flora dan fauna, distribusi gempa bumi, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai pengertian ruang dan konsep ruang? Kalau begitu, mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita telah membahas mengenai pengertian ruang. Pengertian ruang yaitu tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Selanjutnya yaitu ada konsep ruang. Konsep ruang dibedakan menjadi 3 yaitu ada konsep tempat, konsep lokasi, dan ada konsep distribusi ruang. Konsep lokasi ini dibagi menjadi 2 yaitu ada lokasi absolut dan ada lokasi relatif. Oke anak-anak, itu saja materi pada hari ini. Selanjutnya Ustazah akan memberikan kalian soal. Mari kita analisis secara bersama-sama ya. Soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tempat yang berada di muka bumi. 2. Mencakup sebagian atau seluruh muka bumi. 3. Tempat tinggal makhluk hidup. Dari pernyataan di atas menunjukkan pengertian dari A. Waktu, B. Planet, C. Ekosistem, D. Ruang. Pertanyaan pada soal nomor 1 ini menyinggung masalah pengertian ruang. Tadi kita sudah belajar ya bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Jadi, bila melihat pilihan jawaban yang ada, maka jawaban yang tepat yaitu yang D.
Lanjut soal nomor 2. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Konsep ruang yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah A. Konsep lokasi, B. Konsep tempat, C. Konsep distribusi ruang, D. Konsep jarak. Pertanyaan pada soal nomor 2 ini menyinggung masalah konsep ruang dalam geografi. Tadi kita sudah belajar ya tentang konsep ruang, yaitu ada 3. Nah, salah satunya yaitu ada konsep lokasi. Konsep lokasi ini tadi dibedakan menjadi 2 ya. Ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, karena Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, itu merupakan contoh lokasi absolut, yaitu lokasi yang ditetapkan berdasarkan posisi menurut koordinat garis lintang dan garis bujur. Jadi, bila melihat pilihan jawaban yang ada, maka jawaban yang tepat yaitu yang A. Baik anak-anak, demikian materi pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan terus rajin belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.